Saya ingat-ingat Bapak Ibu Saudara, kalau dulu waktu kecil-kecil gitu kita main gitu ya, selalu pasti ada nama lain gitu loh. Jadi kalau kita kan ada nama kita sendiri gitu kan, nama kita misalkan nama saya Roni gitu. Nah, kalau waktu kita main sama teman-teman pasti ada nama panggilan. Benar ya Bapak Ibu Saudara ya? Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu Saudara punya nama panggilan masing-masing. Nah, kalau ada teman saya dulu waktu kita masih waktu SD naik SMP waktu itu, anaknya gendut. Namanya saya samarin dan namanya Bobby gitu loh. Nah, kita panggilnya namanya Bobby Endut gitu. Tapi waktu kita kumpul sama-sama kadang-kadang, masih kenal gak sama Bobby Endut? Hah? Bobby Endut yang mana? Yang itu dulu tuh yang gini. Oh, itu bukan. Dia sekarang udah kurus katanya. Bukan namanya Bobby Endut lagi. Tapi karena udah nickname-nya, jadi kita panggil namanya sama gitu. Jadi kadang-kadang kita punya nama panggilan secara pribadi karena gini, karena pengalaman kita dengan orang tersebut dan akhirnya namanya ya kita namain itu gitu. Karena kita punya pengalaman pribadi dengan orang itu. Sometimes kadang-kadang nama nickname ini kadang-kadang nggak cuma satu Bapak Ibu. Kadang-kadang si Bobby ini punya nama yang lain karena dia tuh kadang-kadang bawel gitu. Kadang-kadang kita bilangnya namanya tahu Bobby yang cabai rawit kan. Kadang-kadang karena dia gitu. Karena jadi nama kadang-kadang punya nama yang berbeda-beda. Karena base-nya adalah pengalaman dengan si Bobby ini. Jadi kita bisa namain dia itu. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab itu juga punya nama-nama sebutan dari Tuhan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga tahu dengan nama-nama itu. Contohnya. Waktu Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anaknya. Nah, tiba-tiba nggak jadi karena Tuhan menyediakan. Lalu di sanalah Abraham memanggil Jehovah Jireh. Karena pengalaman Abraham mengalami yang namanya Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Dan akhirnya keluar kata-kata itu, engkau Jehovah Jireh. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara. Waktu Hagar diusir sama Sarah. Waktu dia sampai ke padang gurun, tiba-tiba dia udah desperate banget. Dan akhirnya Sarah mengalami Tuhan. Dan dia bilang begini, dia menyebut Eroi atau Allah yang melihat. Karena pengalaman Hagar dengan Allah itu sendiri dan dia menamai Eroi. Lalu ada juga Allah panji-panjiku. Waktu Musa berperang dengan Amalek dan ternyata Musa menang dengan Amalek dan Musa mengatakan dia Allah panji-panjiku. Jehovah Nisi. Ada banyak nama-nama Allah karena pengalaman pribadi dengan Allah. Lewat pengalaman demi pengalaman, lewat peristiwa demi peristiwa. Akhirnya mereka menyebut sesuatu arti apa yang ada yang mereka alami Bapak Ibu Saudara. Jadi semua nama-nama yang kita lihat, kita dengar, El Shaddai, Eroi, adalah Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Rafa. Semuanya itu terjadi karena orang yang mengalami Tuhan. Jadi nama itu terjadi karena orang itu mengalami peristiwa yang spesial dengan Tuhan. Tapi ada satu nama yang saya lihat, yang saya baca Bapak Ibu Saudara, ini bukan karena, jadi saya ulang lagi gini,
Waktu orang ini mengalami Tuhan, satu peristiwa, lalu dia menamai Allah yang dia alami itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak El Shaddai, El Roy, segala macam, dia mengalami dulu. Lalu dia namai itu. Nah, tapi ada yang saya mau jelaskan satu, bahwa ada satu nama di Alkitab. Itu bukan karena orang mengalami dulu. Tapi nama ini dikarenakan karena ada janji. Nama ini keluar dari Allah itu sendiri. Saudara tahu namanya apa? Immanuel. Coba kita buka di ayat Matius 1 ayat 23. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ini belum terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi ini jadi karena janjinya. Jadi beda dengan El Shaddai, El Roy, Jehovah Nissi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh. Itu terjadi karena waktu orang Israel mengalami sesuatu dan dia katakan itu. Tapi ada nama Allah yang lain. Yang dilahirkan bukan karena pengalaman pribadi orang itu dan orang itu mengatakan dia Immanuel. Tapi ini terjadi karena janjinya Tuhan. Dia dinamai Immanuel. Saya bilang ini ada sesuatu yang ajaib mengenai Immanuel ini. Yang berarti adalah Allah beserta kita. Bahasa Inggrisnya bagus banget. Bahasa Inggrisnya bilang gini, God with us. God with us. Tuhan ada bersama dengan kita. With us. Berarti Allah ada di tengah-tengah kita. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara bisa sepaham dengan saya? Yang bisa katakan amin? Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Nah. Jadi kalau kita bisa lihat lagi itu yang pertama, bahwa itu dihasilkan dari sesuatu, dari pengalaman orang itu sendiri. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kedua adalah begini. Nama-nama yang tadi kita dengar sama-sama, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, segala macam, itu punya orientasi dengan kehidupan kita. Khususnya adalah tubuh dan jiwa kita. Jehovah Rafa, Allah penyembuh, itu berorientasi dengan tubuh kita yang sakit. Jehovah Nissi, paji-paji kita, waktu kita dalam satu ketekanan dan kita menang, kita bilang dia Jehovah Nissi. Apalagi Jehovah Jireh, waktu kita lagi kekurangan, Tuhan menyediakan bagi kita. Itu berorientasi dengan keadaan kita, tubuh sama jiwa kita. Nama-nama yang kita dengar itu gak ada orientasinya dengan roh kita. Tapi tubuh sama jiwa kita. Kita mengalami kesembuhan, kita bilang Jehovah Rafa. Kita mengalami pengadaan dari Tuhan, kita bilang Jehovah Jireh. Waktu kita mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, waktu kita ada dalam masalah, kita bilang Jehovah Nissi. Jadi itu, tapi nggak lengkap karena kita tubuh, jiwa, dan roh. Sakut pautnya dengan kenapa Tuhan menjanjikan ini yang Tuhan janjikan. Immanuel, Allah berserta dengan kita. Karena Tuhan lihat semuanya harus lengkap. Tubuh, jiwa saudara dan saya harus mengalami sesuatu yang ajaib dari Tuhan, tapi roh kita juga. Karena yang bisa menyelamatkan roh, yaitu roh Allah itu sendiri. Jadi Immanuel,
lahir dari janji Allah, bukan dari pengalaman pribadi kita. Setelah itu jadi, waktu Tuhan janjikan itu, dan itu terjadi, dan baru itu kita mengalami Immanuel dalam hidup kita. Sampai sini kita ngerti Bapak Ibu Saudara? Oke, saya lanjut lagi. Nah, berarti gini Bapak Ibu Saudara. Waktu Allah melakukan sesuatu, dia melakukan secara bertahap. Step by step. Dia bukan Allah yang maunya instan kayak kita gitu kan. Jadi kita maunya instan, apapun makanan kayaknya maunya instan, jadi. Tapi Allah selalu bekerja dengan step by step. Step by step, step by step. Dia bekerja secara teratur dari 1, 2, 3, 4 lewat ke waktunya. Saya mau baca Bapak Ibu Saudara begini. God with us, Immanuel. Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan yang ke-14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti Immanuel, God with us. Allah ada di tengah-tengah kita. Digenapi oleh Tuhan, waktu ada Tuhan ada di bumi ini. Setuju Bapak Ibu Saudara? Waktu Tuhan ada di bumi ini, God with us. Dia menyatakan kehidupannya dari dulu, yang di awalnya adalah firman Allah, dan firman Allah itu menjadi manusia. Wujudnya jadi manusia. Sering-sering teman-teman dari seberang dibolak-balik tuh. Jadi manusia jadi Allah. Nggak bisa. Kita itu Allah jadi manusia pasti bisa. Bapak bisa setuju kan? Kalau manusia jadi Allah enggak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia itu pasti bisa. Firman jadi manusia. Dia tinggal jadi daging di tengah-tengah kehidupan orang-orang. Namanya God with us. Immanuel. Tapi ada satu perkara gini. Itu awalnya, alfanya startingnya dengan begitu. Tuhan melakukan itu. Dia jadi manusia, dia lahir jadi manusia. Tapi masalahnya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tetap jadi manusia, dia pasti terbatas. Apalagi kita. Bener ya? Kita kan gampang banget lihat orang. Begitu ada orang ini, wah ada Presiden Jokowi di bawah. Saya yakin percaya semua. Pak, saya izin WC dulu. Totot semuanya ke bawah. Foto Pak Jokowi. Karena gitu, karena kita kadang-kadang gitu. Dan kalau Tuhan itu God with us, Immanuel itu tetap menjadi manusia. Dia terbatas. Karena kita pasti semuanya akan terbang ke Israel, ke Yerusalem. Ngapain? Mau ketemu Tuhan gitu. Kan susah, kalau yang nggak punya tiket kan mahal Bapak Ibu Saudara, bener ya? Tapi kok kenapa Bapak bilang terbatas? Karena Tuhan sendiri bilang begini dalam ayat gini Bapak Ibu Saudara. Saya mau sama-sama kita sepaham dulu nih. Oh berarti Tuhan nggak berkuasa waktu dia jadi manusia? Enggak. Tuhan berkuasa karena dia firman Allah. Buktinya apa? Waktu dia berfirman orang sakit sembuh. Benar Bapak Ibu? Waktu dia berfirman panggil Lazarus. Keluarlah. Orang mati bangkit. Karena dia punya kuasa. Lu kok bisa gak kalau Tuhan itu pindah dari tempat dari misalkan dari Yerusalem ke Jakarta ketemu bisa. Kalau misalkan dia masih God with us bisa. Tapi itu terbatas karena begini. Kenapa saya bilang terbatas? Karena ayat ini jadi
patokannya Bapak Ibu Saudara. Ayat ini bilang begini, Yohanes 5 ayat 30 bilang gini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sekali lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Allah berserta dengan, tapi dia terbatas. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia harus mengawali hidupnya. Firman itu jadi manusia. Tapi omeganya apa? Akhirnya apa? Dia harus melakukan apa yang Allah Bapa perintahkan dalam hidup. Dia harus jadi penebus umat manusia. Dia harus mati. Akhirnya harus disalib Bapak Ibu Saudara. Dia terbatas karena waktu Tuhan ada di tengah-tengah kita. God with us. Immanuel itu. Tuhan adalah Tuhan yang punya misi penyelamatan lewat salib. Dan ternyata dia lakukan itu tepat. God with us. Allah beserta kita. Jadi dia mengerjakan semua apa yang difirmankan, yang dijanjikan dari step by step. Yang dulu firman, dia lahir jadi manusia. Dan kemanusiaan itu ada. Dan manusianya Allah itu, Yesus itu menyelamatkan lewat pengorbanannya di kayu salib. Step by step. Tapi lewat dari kematian Tuhan, Immanuel, yang Tuhan beserta, God with us ini, semua terbatas karena ada misi yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan hanya sekedar Tuhan diam di sana. Bukan berarti Tuhan stop di situ. Tapi ternyata gini, waktu Tuhan mau disalibkan, dia prepare dulu anak-anaknya. Karena ada kegerakan selanjutnya. Karena dia harus alfa, dimulai dengan kelahirannya, yang firman jadi manusia, diakhiri dengan omega di kayu salib. Tapi sebelum ini selesai, dia prepare dari murid-muridnya, rasul-rasul, mengenai Roh Kudus. Waktu saya lihat ini, oke. Berarti Roh Kudus ini yang Tuhan janjikan buat kita. Ini sesuatu yang ini khotbah sebenarnya cukup berat sih. Cuman saya berusaha untuk step by step untuk menjelaskan Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu akan mengerti di akhirnya. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan ini, waktu kita lihat Roh Kudus yang sama, Roh Allah yang sama, melakukan perkara-perkara hebat di tengah-tengah bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Tiba-tiba orang kepenuhan seperti nabi. Waktu Saul kepenuhan sebenarnya, waktu Roh Allah memenuhi Saul dan tiba-tiba Saul tergeletak. Tiba-tiba dia buka bajunya, dia bernubuat. Kalau Tuhan tetap lakukan itu, orang hanya diurapi
dan dia langsung selesai dari itu, dia selesai lagi. Tapi yang Tuhan janjikan Roh Kudus buat kita ini amazing. Saya lihat gini. Waktu saya baca 1 Korintus 3 ayat 16 bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ada yang sesuatu yang ajaib loh Bapak Ibu. Roh Kudus, Roh Allah itu ketiga yang esa, termasuk di dalamnya, itu tinggal di dalam kita. Di dalam kita. Itu ajaib banget. Roh Allah tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Boleh pandang wajahnya. Itu ada Roh Allah di dalamnya. Jangan main-main dengan dia. Coba lihat begini. Waktu Tuhan hadir sebagai manusia, dia disebut namanya Immanuel. Bahasa Inggrisnya lebih keren, lebih jelas gini. God with us. Tapi di ayat ini, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16 bilang, God within us. Wow. Saya baca ini bilang, waduh, ini luar biasa banget. Waktu Tuhan hadir sebagai manusia, itu God with us. Allah di luar kita gitu. Allah bersama kita. Tapi kalau waktu Roh Allah itu turun buat kita, dia bilang begini, Allah di dalam kita. Bukan itu ajaib Bapak Ibu? Allah di dalam Bapak Ibu Saudara. Immanuel itu bukan di luar Bapak Ibu Saudara. Bukan God with us, tapi God within us. Itu ajaib loh. Tuhan itu ada dalam Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti ini potensi Allah ada dalam hidup kita. Kalau potensi Allah ada dalam hidup kita, betapa ajaib, dahsyatnya Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya baca ini gini loh, kayak apa? Pikiran saya kayak meledak, bom gitu. Wow, kalau Allah di dalam saya, berarti tidak ada yang mustahil harusnya buat saya. Benar ya Bapak Ibu? Karena Allah di dalam kita. God within us. Wow. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara perhatiin atau enggak. Tapi saya perhatiin loh. Karena itu terjadi dalam hidup saya. Jadi saya perhatiin. Dulu ya Bapak Ibu, sebelum saya terima Tuhan Yesus. Jadi saya tuh ngumpul sama teman-teman gitu ya. Waktu ini ada teman-teman, ada teman yang kalau orang bilang tuh punya apa? Six sense. Waktu kita ngobrol-ngobrol gitu sama dia, dia bilang begini sama saya. Waktu kan saya belum percaya Tuhan gitu kan. Dia bilang begini. Saya lihat ya muka kamu. Mata kamu tuh nggak hidup katanya. Muka kamu tuh nggak ada sinarnya katanya. Dia bukan orang Kristen gitu. Tapi itu kayak, kenapa ya? Saya sampai di rumah saya ngaca loh Bapak Ibu. Saya ngelihat, apa iya ya? Saya perhatiin. Itu lewat tuh. Tapi itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Dan waktu saya diajak ke gereja sama teman, dan saya terima Tuhan Yesus di situ.
saya terima Tuhan Yesus, saya dilawat Tuhan, saya nangis gitu. Saya pulang, saya nggak sengaja. Saya cuman mau nyisir, saya lihat. Iya ya, kok mata gua kayaknya beda. Bukan berubah ya, tapi saya lihat kayaknya ada sesuatu di mata saya yang berbeda. Wajah saya juga beda. Bukan berubah gitu wajahnya, enggak. Wajahnya mah sama. Tapi berubahnya tuh kayak ada apa gitu yang ada yang keluar dari dalam gitu. Karena itu saya alamin Bapak Ibu. Jadi saya juga perhatiin. Kak saya cuma di rumah tuh, di rumah kita Bapak Ibu, saya waktu Tuhan janji, itu tahun 2009, itu hampir semua orang yang datang ke rumah kita tuh dibaptis. Kalau Tuhan mau, saya juga bingung, kita juga bingung caranya macam-macam. Tapi gini, saya perhatiin waktu pertama kali saya punya pengasuhnya Jose dulu, namanya Sari. Orangnya hitam. Tapi bukannya orang negro ya, tapi hitam. Terus waktu 2 tahun setengah kerja gitu ya, tiba-tiba dia waktu ada pelayanan youth, dia altar call ke depan, dia dilawat Tuhan, dia nangis. Setelah dia nangis, dia lawat Tuhan segala macam, terus dia minta dibaptis. Begitu dibaptis, Bapak Ibu, saya tuh ngelihat perubahan loh. Saya lihat wajahnya, loh kok beda? Saya panggil istri saya, Cek, ini Cek, coba lihat mukanya. Iya ya, kayak ada hitamnya sih sama, nggak berubah. Kalau kita terima Tuhan Yesus itu berubah gitu muka kita, kagak sama. Cuma bedanya ada sesuatu yang kayaknya apa gitu. Saya lihat iya beda. Dan berkali-kali saya perhatiin itu dan istri saya juga perhatiin. Setiap kali orang yang terima sebelumnya bukan anak Tuhan, dia terima Tuhan Yesus, kelihatan loh wajahnya berbeda. Benar Bapak Ibu. Kalau nggak benar, coba deh perhatiin nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya pengalaman itu, coba lihat. Beda bener. Ternyata Bapak Ibu saya lihat gini berarti, iya ya, waktu kita bertobat, terima Tuhan Yesus, bait Allah ini tuh jadi kuasanya Tuhan, Tuhan kuduskan dengan darahnya, Roh Kudus layak tinggal di dalam kita. Berubah loh wajahnya Bapak Ibu. Saya ngelihat gitu kayaknya iya ya. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Karena God within us. Terus cuma begitu doang Pak? Cuma menang di glowing doang gitu? Enggak. Saya punya teman ya Bapak Ibu. Punya teman dia seorang hamba Tuhan gitu. Waktu satu kali ketemu sama kayak orang yang punya ilmu-ilmu begitu. Terus dia iseng. Kan orangnya di situ misalkan di pohon itu ya. Dia lagi bikin-bikin, wah kayaknya lagi, pokoknya sama teman-temannya atau muridnya gitu loh. Dia iseng di sini. Dalam nama Yesus gitu. Itu yang kayak ketuanya gitu kayaknya resah gitu. And then dia tiba-tiba dia diam, langsung dipelototin tuh teman saya. Lu ya jangan macem-macem, cuma cahaya putih aja. Bener loh Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan, cahayanya tuh keluar. Ternyata bukan saya aja yang ngelihat ada cahaya yang keluar dari wajah orang yang terima Tuhan, tapi orang-orang yang gak percaya Tuhan, yang punya ilmu-ilmu begitu, kalau dia serang dia bilang cahaya, cuma cahaya putih doang katanya. Ternyata cahaya itu bisa keluar dan mereka lihat, amazing ya. Kenapa seringkali kita tahu bahwa God within us, Roh Kudus itu ada dalam kita. Kadang-kadang kita kayak nyalain lampu. Kalau lagi perlu kita nyalain, tuh. Mulai deh, Tuhan tolong saya. Beri saya anugerah.
Bukakan jalan saya. Jalan yang mana Tuhan tolong. Kalau udah dijawab Tuhan jalan yang kanan. Terus dimatiin lagi. Look, jalan lagi sendiri. Begitu mentok, nyalain lagi. Look, Tuhan mentok. Gitu. Kadang-kadang kita waktu kita tahu God within us. Ada perubahan nih. Tapi kita nggak berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita nggak pernah nanya. Kita nggak pernah ngobrol. Ngobrol apa ngobrol? Kita nggak pernah talking gitu. Kita nggak bisa curhat. Kayaknya tuh karena gini. Kan firman Tuhan bilang Allah di dalam kita nggak jauh, Bapak Ibu Saudara. Kenapa nggak kita ngobrol sama Tuhan yang ada di dalam kita, yang besar, yang hebat, yang luar biasa? Kita nggak pernah ngobrol sama Dia. Satu kali Bapak Ibu, saya pernah, kalau nggak salah masih ada, coba di searching, saya lupa deh. Tapi saya amazed dengan peristiwa ini. Ini terjadi di Amerika Serikat. Ada seorang hamba Tuhan. Dia dapat jadwal. Dia dapat jadwal nih Bapak Ibu. Dia dapat jadwal pelayanan harus terbang dari kota ini ke kota ini. Akhirnya dia seperti biasa kan dia persiapkan diri. Dia pagi-pagi dia berdoa, dia Tuhan, sementara aku mau jalan ke negara ke bagian negara bagian ini karena saya mau melayani. Terima kasih Tuhan. Tiba-tiba dia dengar suara. Batalin, jangan pergi. Dia kaget, nggak mungkin. Gimana mau batalin? Kalau saya batalin sana pasti hamba Tuhannya gak ada. Nggak bisa dong Tuhan. Akhirnya dia jalan. Dia jalan ke bandara. Dia ngantri Bapak Ibu Saudara. Dia ngantri. Sampai di loket depan. Tiba-tiba suara yang sama itu bilang, jangan pergi. Jangan pergi. Dia mau serahin tiketnya, boarding. Mau serahin tiketnya, tapi dia kayaknya kok suaranya sama. Dia balik lagi. Dia ngantri lagi dari belakang. Silakan Pak duluan. Dia jalan lagi sampai percis di depan. Suara yang sama bilang juga, jangan pergi, batalkan. Tuhan, akhirnya dia bilang, sudah 3 kali suara yang sama dan saya tahu ini Tuhan. Saya akan batalkan. Tapi Tuhan, semua apa yang terjadi, orang-orang hujat saya, orang-orang gak suka dengan saya, itu urusan Tuhan. Akhirnya dia batalkan penerbangannya ke kota itu. Saudara tahu, waktu dia pulang, pesawat yang dia tumpangi terjadi crash, terjadi kecelakaan pesawat dan semua penumpangnya meninggal dunia. Waktu investigasi terjadi, dari pihak yang berwenang bingung. Karena apa? Semuanya meninggal, tapi cuma 1 orang yang batalin penerbangan dan dia masih hidup. Yang pertama curiga, kenapa cuma 1 orang itu. Yang kedua, mereka mau tahu kenapa kok bisa 1 orang ini yang selamat dan dia nggak jadi. Nah, peristiwa ini tuh waktu itu masuk ke CNN karena ini heboh banget. Dan saya waktu lihat YouTube-nya Bapak Ibu Saudara, saya tuh dikduk gini. Buat saya ini nggak fair, benar nggak, Bapak Ibu? Yang bilang nggak fair. Kok orang lain mati cuma dia doang nggak? Benar ya? Buat saya unfair. Oh Tuhan nggak fair kalau gitu. Tapi waktu di CNN ternyata anchor news, jadi ternyata orang pembawa acara ini bicara dengan pikiran saya yang sama. Dia bilang gini, Bapak kok bisa tahu kenapa Bapak membatalkan?
Dia ngomong secara pribadi bahwa ya saya doa. Tiba-tiba Tuhan bilang batalin. Mimik dari wajah yang pembawa acara ini berubah total. Saya lihat itu ya, dia berubah total kayak orang marah. Oh, berarti Tuhan Bapa enggak adil. Kenapa dia bicara sama Bapa, yang lain enggak bicara? Kan dia bilang dia bicara sama saya. Hamba Tuhan ini bilang bicara, Tuhan bicara sama saya. Suruh batalin. Dia langsung bilang berarti Tuhannya Bapa enggak adil. Kenapa Bapak aja yang dikasih bicara dan yang lain enggak ada, sehingga yang lain meninggal dan Bapak doang yang enggak. Saya tunggu pertanyaannya, apa jawabannya dia. Saya mau tahu dia jawab apa. Tapi jawabannya luar biasa. Dia bilang begini Bapak Ibu. Bukan Tuhan saya yang tidak adil. Tapi masalahnya adalah tidak semua orang mau dengar suaranya. Ajaib. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya dengar gitu. Iya ya, hebat ya. Ternyata Tuhan tuh bukan gak adil. Cuma masalahnya ya, kita tuh yang badu. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Toel sedikit ke belakang, jangan badung. Jadi kadang-kadang kita yang gak mau dengar suaranya. Saya dengar jawaban itu untuk kayaknya, iya ya. Bukan Tuhan saya yang tidak adil. Tapi masalahnya, nggak semua orang mau dengar suaranya. God within us. Kita bisa dengar suaranya. Kita bisa bicara dengan dia. Bergaul step by step dengan Tuhan. Tuhan gimana caranya ini? Tuhan apa yang harus saya lakukan ini? Mentok di sini Tuhan. Musik kemana? Wow, Bapak kan hamba Tuhan. Dengar suara Tuhan gampang. Enggak begitu. Mau enggak kita latih sama-sama? Bapak Ibu yang sudah menikah 5 tahun, ada. 10 tahun, 15 tahun. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun. Waktu Bapak Ibu ngelihat wajah istri Bapak Ibu cuman gitu doang. Bapak Ibu tahu maksudnya apa? Kurang duit jajan. Bener ya? Bapak Ibu nggak usah dia ngomong, Bapak Ibu tahu loh. Itu kalau udah puluhan tahun tuh tahu tuh. Kadang-kadang suami nih begitu duduk cuman itu tuk, kopi datang. Kita di Starbucks udah nggak datang tuh kopi buat kita. Tapi gitu, karena gitu. Semua tuh dibangun dari awal. Bapak Ibu sadar dengan suara Tuhan tuh dibangun dari awal. Bapak Ibu saudara membangun dari awal. Dari hal yang kecil Bapak Ibu tanya. Dengar, salah nggak apa-apa. Dulu waktu kita pacaran Bapak Ibu saudara. Saya dengan istri pacaran, Bapak Ibu juga dengan pasangan Bapak Ibu saudara pacaran. Pasti juga ada salahnya kok. Waktu diangkat telepon, padahal itu kakaknya atau adiknya. Halo, ya, halo, ini kamu ya? Iya, pasti. Kita juga bilang, oh ini karena kita baru awal, kita belum tahu suaranya. Tapi waktu kita tahu suaranya, kita bisa. Ini bukan soal peka nggak peka, tapi soal kita mau gak dengar-dengaran sama Tuhan sehari demi sehari. Itu masalahnya Bapak Ibu saudara. Boleh sama-sama bilang. God within us. Tuhan beserta dengan kita. Nah. Kial, boleh ini gak sebentar. Terus kalau kita bergaul dengan Tuhan, kadang-kadang gini loh. Kita ngelihat orang yang udah jadi, kita ngelihat orang yang udah peka sama Tuhan. Dan kita langsung kayaknya nggak bisa lah. Kayaknya. Bukan soal itu Bapak Ibu saudara.
Saya senang gini, waktu itu ada satu hamba Tuhan kasih gambaran, tapi ini buat saya ini asik sih. Bapak Ibu, kalau sekarang ya, kalau mau pergi ke satu tempat, pasti pakai Google Map. Benar ya? Siapa yang sering pakai Google Map? Saya sering banget. Gara-gara pakai Google Map, jadi on. Gak bisa ngapal jalanan. Nah, Bapak Ibu kan tetepin nih, kita ketikkan alamat kita. Misalkan CP, Central Park. Begitu mulai, dikasih rutenya. Udah. Begitu mulai, belok kanan, ini. Nah, waktu kita belok kanan, belok kiri, ikutin tuh Google Map. Tapi begitu di depan lampu merah, kita lihat Google Map bilang suruh lurus ke depan. Tapi kita lihat itu padat banget, macet. Akhirnya kita belok ke belakang, kita belok ke kanan. Saudara tahu langsung bilang apa? Apakah Google Map bilang begini? Karena kamu belok kanan, cari jalan sendiri. Enggak kan? Kita belok kanan nih, Google Map tiba-tiba ting, ada ditulis tuh, mengubah rute. Apakah waktu mengubah rute, tujuan utama kita ke CP itu berubah juga? Enggak kan Bapak Ibu Saudara? Kita belok kanan nih, wah terus belok kanan, dia mengubah rute, langsung belok kanan, belok kiri, lurus ke depan. Kita lihat lagi di depan, wah kayak macet. Kita belok ke kiri, tiba-tiba juga rute itu berubah dan dia akan terus, walaupun belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, tepat di CP Bapak Ibu Saudara akan berhenti. Gambaran ini deh kayak apa ya, kayak hidup kita gitu loh. Kadang-kadang kita badung ya. Tuhan bilang gini, aku tuh Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menulis setiap kehidupan kita, sehari sampai bertahun-tahun. Tapi kadang kita nggak mengikuti dia. Yang harusnya kita akan jalan di jalan yang ini, tiba-tiba kita ke kanan. Apakah dengan kita ke kanan, Tuhan batalin semua apa yang ada? Kamu ke kanan, nggak mau lagi, jalan aja sendiri. Saya yakin Google Map aja tahu ngurusin kita, apalagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Waktu kamu badung sama Tuhan, saya yakin apa lagi? Waktu kita ke kanan, tangannya bilang gini, kiri lagi, kanan, kiri lagi, ke kanan aja, kiri. Lama-lama ke kanan sedikit, ke kanan sedikit, lama-lama ke kanan lagi, lurus lagi jalannya. Saya yakin Tuhan yang cinta kita, mau mati buat kita, gak akan pernah membiarkan kita, kecuali kita menolak dia sebagai juru selamat pribadi kita. Amazing ya, Tuhan kita amazing. Bukan sampai di Immanuel, Allah beserta dengan kita, tapi dia God within us, ada di dalam kita. Saya tutup dengan ini. Mukjizat yang pertama saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah lulus sertifikat yang luar biasa sekolah minggu. Punya sertifikat, saya lulus sekolah minggu. Saya boleh tanya Bapak Ibu, mukjizat pertama di Alkitab, ada yang tahu? Yes. Semuanya sama, semuanya tahu. Tapi gini, buat saya waktu saya baca ya Bapak Ibu, saya selalu ada pertanyaan. Kenapa Alkitab? Saya yakin gini, Alkitab itu diinspirasi oleh Roh Kudus, dicatat buat kita. Benar ya? Kita sepakat dengan ini. Inspirasinya dari Allah, dicatat. Tapi kenapa? Seberapa pentingnya? Kok bisa Alkitab ditulis ini mukjizat yang pertama? Saya percaya Tuhan itu pembuat mukjizat terus gitu.
Tapi kenapa di Alkitab ditetapkan sebagai satu tanda-tanda? Karena gini, saya bacain Bapak itu. Di Yohanes 2 ayat 11 bilang gini, hal itu mengubah air jadi anggur dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Itu sampai Yohanes tuh kasih ayat ini, dan berarti ini penting banget gitu loh. Saya coba lihat, saya coba baca Bapak Ibu Saudara. Yohanes, saya buka nih Yohanes 2 ayat 1. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saya baca terus, kayaknya gak ada yang spesial ya. Kayaknya gak ada yang sesuatu yang, apa ya, kenapa Tuhan bilang ini mukjizat yang pertama, dan kayaknya gak ada yang spesial kalau saya baca itu. Tapi saya coba lihat terjemahan yang berbeda. Satu sampai saya baca satu terjemahan yang menurut saya ini keren banget. Terjemahan dari Amplified Bible Classic Edition bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jesus said to her, woman, what is that to you and to me? Apa perlunya buat kita? Yang ayat 4 bilang begini. Tuhan bilang gini, dalam kurung Tuhan bilang gini, leave it to me. My time, hour to act, waktu untuk melakukan atau bergerak, has not yet to come. Ada kata-kata bilang begini, leave it to me. Waktu Maria bilang begini, anggurnya habis. Tuhan bilang, leave it to me. Waktuku belum bergerak, belum tiba. Tenang aja. Dan akhirnya Tuhan, Bapak Saudara, apa yang di-leave it, apa yang dikasih ke Tuhan, Tuhan supaya Maria percaya sama Tuhan. Oleh karena itu dia bilang sama pegawai-pegawainya, apa yang dia perintahkan lakukan itu. Ada kata-kata bilang, leave it to me. My hour, my time has not yet come. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita berseru sama Tuhan, seperti Maria bilang, anggurnya habis. Sering mungkin kita dari Bapak Ibu Saudara, saya juga, saya berseru sama Tuhan, masalah ini kenapa tidak selesai? Please Tuhan, please Tuhan. Dari tahun ke tahun kita bilang begitu. Ayat ini saya baca, saya kayak, iya Tuhan. Seperti Tuhan bilang begini ya Bapak Ibu Saudara, leave it to me. Tinggalkan ke aku. Waktuku belum tiba. Waktu Tuhan tiba, Dia akan kerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Ajaib Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya dengar itu ya. Saya tahu ini akhir tahun. Kadang-kadang kita kepengen ya akhir tahun semuanya beres selesai. Tapi Tuhan bilang leave it to me. Leave it to me. Serahkan aja ke aku. My time has not yet to come. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Dia awal dan akhir? Allah yang merancangkan semua detik demi detik dalam hidup kita. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Sampai
Karena dia Alfa dan Omega. Dia tetapkan hari di mana kita lahir Alfa, dan di mana kita harus berjumpa dengan dia, bertemu muka dengan muka. Entah itu kita meninggal atau kita diangkat pulang. Lewat di awan-awan yang permai, ada Omega di sana. Dari Alfa dan Omega, di tengah-tengahnya ada Immanuel. Immanuel, Allah yang beserta di dalam kita. Maukah percaya Bapak Saudara, semua apa yang kita nggak bisa, leave it to me. Tuhan bilang, leave it to me. My time has not yet come. Serahkan aja ke aku. Waktunya aku akan lakukan itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan dah jawab kita, bukan berarti itu tidak. Tapi mungkin waktunya belum tiba buat kita. Waktu kita masih ada dalam satu masalah yang gak enak. Tapi bukan berarti kita kayak dimusuhin Tuhan dan Tuhan gak mau. Kayak Tuhan kayaknya membuang kita. Tapi masalahnya adalah waktunya Tuhan belum tiba untuk kita lihat kemuliaannya. Percaya hidup kita ada di dalam tangannya. Immanuel. Lebih daripada itu, God within us. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada satu lagu yang seringkali kalau saya ada masalah gitu, saya ambil gitar, saya nyanyiin lagu ini. Di bawah saya nyanyi lagu ini. Kadang-kadang saya bisa nangis, dan saya tahu dan setelah itu saya dikuatkan Tuhan lagi. Saya mau ini lagu nggak terlalu baru, tapi lagu ini memberkati saya. Sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
Engkau kuatkan kami, dan kami mau bertahan Tuhan. Engkau harapan dalam kesesakan dalam hidup kami, dan Engkau buktikan kesetiaan-Mu. Karena Engkau menuntun kami sampai detik hari ini, hampir penghujung tahun ini Tuhan. Sungguh Engkau Allah Immanuel dalam hidup kami. Hari ini Kau ajar kami Tuhan. Bukan berarti kalau Tuhan tidak jawab doa kami hari ini. Bukan berarti Engkau Allah yang bukan Immanuel. Engkau Allah Immanuel, menyertai kami. Karena firman-Mu katakan Tuhan, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Karena kami percaya ada satu waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Kami akan lihat anugerah Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah usang. Kalau Tuhan ada janji dalam hidup kami, cuma kami yang tahu sama Tuhan. Dan janji itu gak pernah Tuhan batalkan dalam hidup kami. Oleh karena mungkin kegagalan hidup kami, ketidakmampuan kami, manusia gak pernah Tuhan membuang anaknya. Dan status anak itu gak pernah Tuhan dibatalkan karena ada seorang ayah atau ibu mengusir anaknya. Kalau manusia bisa buat itu, apalagi Tuhan. Tuhan yang mencintai, yang memberikan hidupnya bagi kami. Kalau hari ini kami mengalami sesuatu yang tidak enak, kami percaya waktu kami bergaul dengan God within us, Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, Immanuel yang ada dalam hidup kami, sehari demi sehari selalu pasti ada kekuatan yang baru. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena di depan kami ada peperangan rohani yang lebih lagi Tuhan. Kami percaya Allah Immanuel itu selalu menyertai kami, sampai Engkau buktikan bahwa setiap janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu Saudara. Yang tahu cuma Engkau dengan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan dengan hatimu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, Kau kuat. Tuhan, Engkau dengar nyanyian kami. Kami bertahan karena kami percaya Tuhan tidak pernah lalai dalam hidup kami. Immanuel yang selalu pegang tangan kami melangkah sampai mengakhiri tahun ini ya Tuhan, dan mengawali tahun depan dalam anugerah, dalam janji, dalam kasih, kesetiaan Allah Immanuel yang menyertai kami. Kau kuatkan, Kau kuatkan. Kesetiaan-Mu Tuhan.
persembahan. Lanjutnya doa persembahan. Bapak Ibu, ada yang belum menerima amplop? Ada yang di depan yang belum terima? Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Bapa. Kami boleh ada di sini, semua berkat kebaikan-Mu, semua berkat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini Bapa. Tuhan, sebentar kami hendak memberi Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan kami yang hendak memberi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang kami beri ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadikan wewangian di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan berkati yang masih ada pada kami. Mampukan kami untuk kami bisa mengelola semua berkat yang daripada-Mu itu untuk kami dapat kelola dengan sebaik-baiknya Bapa. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami persembahkan ini kepadamu Tuhan bisa memperlebar kerajaan-Mu dan nama-Mu lah yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi. Mari memberi dengan sukacita Bapak Ibu.